membesarkan yang kecil, menguatkan yang lemah, tanpa melemahkan yang kuat. Dan itu perubahan yang kami ingin lakukan. Jadi kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua di sini, keinginan itu, mohon doanya, mohon dukungannya, supaya keinginan untuk melakukan perubahan ini bisa dilaksanakan nanti. Termasuk untuk pemukiman di sini. Saya tadi masuk ke salah satu rumah, menyaksikan memang harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Dan perubahan ini untuk siapa? Lihat wajah mereka. Kita ingin mereka punya masa depan yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Kita ingin anak-anak ini satu saat bisa mengatakan bersyukur bahwa negara hadir, menjaga kesehatannya, memberikan kesempatan pendidikan, sehingga punya masa depan yang lebih baik. Jadi anak-anak inilah yang menjadi impian kita, keinginan kita untuk mereka menyaksikan masa depan lebih baik lewat perubahan. Jadi biarkan mata bahagia hari ini nanti menjadi mata orang dewasa yang bahagia juga. Jangan sampai mata bahagia ada pada anak-anak, dan ketika dewasa matanya tidak lagi menggambarkan kebahagiaan, tapi menggambarkan rasa suram karena tidak punya bekal yang cukup, bekal sehat, bekal pendidikan. Jadi itu yang kami ingin usahakan sama-sama. Dan mulainya sehat dari mana? Dari rumah yang sehat. Rumah yang sehat akan membuat keluarga yang sehat, akan membuat lingkungan yang sehat. Tanpa rumah yang sehat, sulit kita bisa hidup dengan sehat. Rumah sehat, kampung sehat, maka yang berada di dalamnya akan menjadi sehat. Jadi ini yang menjadi perhatian kami. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih semuanya. Izinkan sesudah ini kami meneruskan perjalanan. Dan doakan nanti suatu saat kami bisa kembali lagi. Doakan agar kewenangan itu diberikan, supaya dengan kewenangan kita bisa melakukan perubahan. Saya mohon pamit Bapak Pendeta, Bapak Kepala Suku, dan juga adik-adik semua. Sampai jumpa adik-adik. Ini ada oleh-oleh buku buat anak-anak, biar anak-anak bisa baca ya. Oh, ada ibu juga bicara. Oh ya, silakan ibu. Ya, terima kasih banyak untuk Bapak Presiden kami, Bapak Anies Baswedan yang sudah turun di lingkungan kami di Kompleks Kobiser. Nama lingkungan kami ini dari Kobiser, Kokoda, Biak, Serui. Ada 3 suku di lingkungan yang sekarang Bapak duduk. Alamat RT 3, RW 3, Kelurahan Klawasi. Kehidupan kami, harapan kami kepada Bapak kami tidak bisa sampaikan, Bapak sudah lihat dengan mata. Yang kami butuhkan di sini musola untuk kami sebab ada 2 agama di sini, agama Nasrani dan agama Muslim. Jadi kami butuhkan musola dengan PI pos pelayanan untuk kami di sini. Jadi mungkin itu yang kami bisa sampaikan di hadapan Bapak. Terus kami punya jembatan yang tadi Bapak sudah lewat. Jadi saya pikir mungkin saya tidak bisa bicara, Bapak sudah lihat, berarti sudah ada di Bapak. Dan kami di lingkungan sini, hati kami sudah terkandas untuk Bapak. Dan semua orang Papua sudah terkandas untuk Bapak. Kami tidak bisa goyang lagi kemana. Siapa yang datang untuk orang Papua, berarti itu milik orang Papua. Terima kasih banyak, waktu saya kembalikan. Nama saya Yakobus Andi Faidiban. Ke suku besar Biak, jadi tokoh masyarakat di lingkungan RT kami di sini. Terima kasih. Bila Bapak tadi sudah katakan itu, kaos saya juga sudah menuliskan itu, Pak. Hati
Suta Kandas di Papua. Sama. Iya, baik. Terima kasih untuk waktu yang diberikan buat saya. Pertanyaan saya yang pertama, ini saya tidak pakai apabila lagi ya. Kalau apabila itu masih samar-samar, tapi karena Bapak sudah ada di tengah-tengah kami, otomatis kami dukung Bapak. Pertanyaan saya yang pertama, ketika Bapak sudah jadi presiden, sekarang yang terjadi ini adalah, saya bicara dari sisi agama, kami lihat banyak di media sosial, gereja dipalang, ibadah dibubarkan. Ya, itu juga menjadi dilema buat kami yang ada di Papua. Kenapa? Kami di Papua tidak pernah palang orang membangun musola. Membangun masjid itu tidak pernah. Apalagi kalau Bapak mau contoh yang lebih ini, Bapak bisa langsung ke Kampung Kokoda. Bukan di sini ya, di Kampung Kokoda, Sorong Selatan. Itu Kristen dengan Islam, itu agama saudara, adik kakak. Jadi tidak ada palang-palang gereja, tidak ada saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang sekarang saya lihat, kami di Papua ini kalau mau bilang pendidikan sudah, tapi masih jauh dari harapan. Yang pertama, ekonomi kami pas-pasan, tetapi biaya pendidikan semakin meningkat. Yang kedua, sekolah negeri dibedakan dari sekolah swasta. Contoh sekarang lagi penerimaan pegawai P3K. Yang mengajar di negeri diutamakan, sedangkan yang swasta tidak diutamakan. Kenapa? Saya bertanya kenapa? Sedangkan sama-sama fungsi dan tujuannya untuk mendidik anak bangsa. Nah, ini mungkin ketika Bapak duduk di atas, Bapak tolong perhatikan bagian ini. Selanjutnya, yang ketiga yaitu terkait dengan BPJS Kesehatan. Saya tidak mengerti ya sampai hari ini, kami yang masyarakat, ya, kami yang masyarakat juga yang sampaikan untuk Bapak, waktu dan tempat saya. Nama saya Ibu Yanti Seget Mena. Baik, terima kasih atas waktu. Kami selaku mahasiswa IMEKO sampaikan untuk Bapak, tadi pembicaraan ini kita sudah dengar sudah. Cuma satu tempat ini ada masalah. Tempat ini ada masalah. Kalau memang bantuan turun, tapi surat di tempat ini harus betul-betul ada supaya masyarakat duduk ini aman, tentram, tidak ada gangguan apa. Setuju? Ada tempat ini, tempat pemukiman ini ada masalah. Harus kita buka untuk Bapak Presiden ini supaya Bapak dengar, Bapak atur surat-surat masalah dengan yang terkait di dalamnya dengan masyarakat ini. Kasihan mereka duduk ini, pasti juga ada yang mau bikin rumah agak sedikit bagus, tapi cuma tempat ini bermasalah. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, begini, terima kasih. Nanti ini memang salah satu persoalan tentang tanah ya, tanah adat dan lain. Nanti kita carikan solusinya. Di banyak tempat kita mengalami hal itu. Jadi banyak masyarakat yang sudah tinggal berpuluh-puluh tahun, tapi statusnya belum ada. Kemudian Ibu tadi Bu Yanti soal kebebasan untuk menjalankan peribadatan. Jadi kami bersyukur sekali ketika memimpin di Jakarta. Jakarta itu adalah kota yang amat beragam. Dan selama 5 tahun Jakarta menjadi kota yang tenang. Tidak ada keributan antar umat beragama. Izin-izin untuk mendirikan rumah ibadah diberikan setara untuk semua agama. Dan semua diberikan fasilitas yang sama. Bahkan ada beberapa agama
yang sejak Indonesia merdeka tidak punya fasilitas itu di Jakarta. Fasilitas misalnya bagi umat Hindu dibutuhkan tempat kremasi karena mereka tidak memakamkan dan tidak punya tempat kremasi yang gratis untuk rakyat. Jadi ketika yang miskin meninggal, sulit mereka untuk kremasi. Negara memberikan, kami di Pemprov DKI. Yang kedua, ada dari masyarakat dibutuhkan kuil yang berpuluh tahun tidak pernah dapat izin, mereka diberikan. Begitu juga dengan gereja, banyak gereja yang menunggu sampai 30 tahun lebih dan akhirnya diberikan izin. Sama juga dengan masjid, ada masjid yang tidak dapat izin juga untuk dibangun. Nah, itu semua kami dekati dengan pendekatan komunikasi yang baik, bicara dengan semuanya, dan kami bersyukur bahwa semuanya terselesaikan dengan baik. Nah, kami berharap spirit itu kita bisa bawa ke Indonesia supaya Indonesia menjadi tenang, damai, semuanya merasakan. Lalu yang kedua tentang pendidikan, kami berpandangan tidak boleh ada diskriminasi antara negeri dan swasta. Dan kalau ada guru swasta yang diangkat menjadi guru P3K, maka dia tidak harus dipindahkan ke sekolah negeri, supaya sekolah swasta juga sama majunya. Swasta dan negeri mendidik anak Indonesia yang sama, orang tua yang sama. Kenapa harus kita beda-bedakan? Bukankah mereka semua adalah anak bangsa kita? Kalau sekolah ini mendidik, ya sekolah ini mendidik orang asing, barangkali ada perbedaan. Tapi kalau sama-sama anak Indonesia, kenapa kita bedakan? Toh ujungnya nanti kita juga, bangsa Indonesia akan menerima hasil pendidikan mereka. Lalu yang ketiga, terkait dengan BPJS. Ya, jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan ini yang perlu kita koreksi. Jadi ini salah satu tema yang kita ingin perbaiki, Bu. Karena ini dikeluhkan di banyak tempat. Bukan hanya oleh masyarakat, tapi juga oleh rumah sakit dan tenaga medis, tenaga kesehatan, karena mereka sering mengalami kesulitan. Itu insya Allah nanti kami perhatikan. Lalu Bapak tadi aspirasi tentang musola dan pos PI ya, pos pelayanan. Nanti kami berharap ketika kami bertugas ini menjadi salah satu prioritas tepat untuk kita perbaiki. Barangkali demikian ya, Bu Yanti. Ini Ibu kan guru ya? Berikan Bu Yanti. Nah, silakan. Tepuk tangan. Ya, diberi buku biar anak-anaknya jadi senang membaca. Kalau anak-anak senang membaca, nantinya pengetahuannya luas, ya. Sekali lagi, tos lagi, yang kanan, tos. Oke. Kita sudah harus bergerak karena ditunggu di tempat berikutnya. Jadi mohon pamit, kami mendahului. Semoga bisa berjumpa lagi nantinya ya. Yuk, pamit.